Ada orang bahkan dengan menyepelekan syariat mengatakan bahwa ngapain kamu sholat, sedangkan kamu sholat menyembah sesuatu yang kamu tidak mengenalnya. Kalau sampai ada orang bilang tidak mengenalnya, bilang, Pak, saya kenal siapa yang saya sembah. Al-Bahrul Fahamah. Siapa beliau? Beliau adalah yang terkenal dalam bahasa kita sehari-hari, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebenarnya ini keturunan Arab, Pak, tapi karena beliau terkenalnya dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau adalah mursyid ketiga dari Thariqah Asy-Syadziliyah, satu thariqah yang disusun, yang disebarkan oleh mursyid al-kamil mukammilnya, yaitu Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Karena kecerdasan, karena kealiman, karena ketawaduan, karena keikhlasannya kepada Allah, riyadhah dan mujahadah, beliau berhasil, siapa ini, Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, menyusun tidak kurang dari 20 kitab. Dan salah satu kitab yang berada di depan kita adalah kitab Al-Hikam. Ada kitab-kitab yang lain seperti Lataiful Minan dan kitab-kitab lainnya. Semoga dengan membaca kitab ini Allah memberikan kepada kita curahan anugerah yang bersifat uluhiyah, menjadikan wasilah futuh, menjadikan perantara terbukanya qalbu rohani kita untuk semakin usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih berupa muqaddimah. Hari-hari ini kita disandingkan dengan banyaknya kajian-kajian yang mengatasnamakan ma'rifatullah. Apa sih sebenarnya ma'rifatullah? Ma'rifatullah itu artinya mengenal Allah. Ada orang bahkan dengan menyepelekan syariat mengatakan bahwa ngapain kamu sholat, sedangkan kamu sholat menyembah sesuatu yang kamu tidak mengenalnya. Kalau sampai ada orang bilang tidak mengenalnya, bilang, Pak, saya kenal siapa yang saya sembah. Saya ma'rifat terhadap siapa yang saya sembah. Siapa yang disembah? Zat yang punya nama, salah satu namanya adalah Allah. Maka saya adalah orang yang ma'rifatullah. Dalam kapasitas ketika mengikrarkan, mengiktikadkan dua kalimat syahadat, saya meyakini, saya mengiktikadi dan mengetahui bahwa Allah adalah zat Rabbi dan juga Rabbul Alamin, Tuhanku dan Tuhan semesta alam. Itu arti ma'rifat. Jadi jangan mau dibohongi dengan bahasa-bahasa yang aneh yang pada akhirnya menjadikan seorang hamba Allah kemudian menjadi ragu-ragu terhadap keyakinan, terhadap kema'rifatannya kepada Allah. Meskipun arti ma'rifatullah harus senantiasa dikaji, digali, ditingkatkan sehingga sampai kepada maqam hakikat, ketika dia bukan hanya istilahnya ainul yakin, bukan hanya hakul yakin, tapi juga sampai kepada ainul yakin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Kitab Hikam berisikan tentang maqalah-maqalah hikmah yang merupakan perjalanan spiritual dari Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, yang mana dalam hikmah-hikmah yang beliau susun akan bisa memberikan bimbingan secara rohani kepada kita. Maqalah yang pertama, beliau mengatakan min alamatil i'timadi 'alal amal. Sebagian daripada tanda-tanda orang bersandar kepada amal, yaitu nuqsanur raja minda wujudiz zalal, yaitu dengan berkurangnya raja, pengharapan kepada Allah ketika orang ini terpeleset melakukan maksiat. Maksudnya begini, orang ketika berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah contohnya, tetapi dia kemudian berkecil hati daripada rahmat, daripada ampunan Allah, sehingga tidak mau berbalik untuk bertaubat kepada Allah. Ini dari tanda-tanda
orang yang berpegang, orang yang menyandarkan segala sesuatu kepada amalnya. Mari kita bahas. Min alamatil i'timadi 'alal amal ay amalil jawarih, sebagian daripada tanda-tanda orang yang berpegang kepada atau orang yang menyandarkan kepada amal, maksudnya amal yang bersifat ragawi, yang bersifat anggota badan, fisik. Contohnya apa? Min sholawatin, dari melakukan sholat. Hati-hati Pak, kita sholat, kemudian dari apa? Wa azkarin, dan juga zikir-zikir. Jangan bersandar kepada ibadah, jangan bersandar kepada sholat, jangan bersandar kepada zikir. Karena nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita nggak tahu, apalagi ketika dibandingkan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, sangat jauh. Wal mu'tamidu ala dzalikal al-ibadu wal muriduna. Jadi orang yang berpegang atau orang yang menyandarkan kepada amal itu terbagi menjadi dua golongan, ya. Menjadi dua golongan. Fal awwaluna ya'tamiduna 'alaiha. Ada sebagian daripada para ahli ibadah, sebagian daripada orang-orang yang mengharapkan daripada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketika mereka beramal, fal awwaluna ya'tamiduna 'alaiha fi dukhulil jannah. Ada yang ketika mereka beribadah itu dengan andalan ibadah yang dia lakukan, dia mengharapkan masuk surga. Jadi pede banget masuk surga karena rajin ibadah, pede banget masuk surga karena rajin berzikir. Ada lagi yang pede banget masuk surga karena ngaku keturunan Rasulullah. Ada yang pede banget masuk surga karena ngaku Islam. Hati-hati, itu boleh tapi tidak boleh jadi sandaran utama. Ini Syekh Ibnu Athaillah sedang menerangkan kepada kita tentang pentingnya ikhlasul amal, innamal a'malu binniyat, dan juga tentang pentingnya bersandar kepada rahmat Allah, bukan bersandar kepada amal-amal yang kita lakukan.